Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang ingin kita bahas tentang menghadirkan suasana tarbawi di keluarga kita. Recording in progress. Nah, saya ingin mulai dari kalimat terakhir pada tema ini, yaitu tentang kita. Artinya min huna nabda. Dari sini kita memang harus memulainya. Yaitu dari kita. Kita sebagai apa? Kita sebagai ayah, bunda, bapak, ibu, abi, umi, kedua orang tua yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menghadirkan suasana tarbawi di keluarga. Oleh karena itu kita bisa mengambil referensi atau contoh-contoh teladan. Kepala keluarga, dua orang tua yang seiring sejalan dalam menciptakan suasana tarbawi di keluarganya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita bisa mulai mengambil keteladanan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan keluarga kecilnya, Hajar alaihissalam beserta putranya Ismail alaihissalam. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memboyong Hajar, istrinya bersama putranya, ke tempat yang cukup jauh perjalanan dari negeri Mesir. Sehingga mereka kemudian dengan izin Allah ada di satu lembah, di satu kawasan yang tidak berpenghuni, tidak ada orang, tidak ada tumbuhan, tanaman. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan takdir dakwah dan kehidupan keluarga Ibrahim alaihissalam. Nah, yang kemudian cukup menarik kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini, tidak lama mereka sampai di satu lembah yang tandus, tidak ada orang, tanaman, tumbuhan. Tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam pamit kepada Hajar, memberikan isyarat bahwa dia harus kembali lagi ke Mesir, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah dan risalahnya. Maka betapa terkejutnya Hajar alaihissalam ketika Nabi Ibrahim pamit kepadanya. Tapi karena Sayyidatuna Hajar alaihissalam ini juga seorang ibu yang tegar, yang sudah memiliki hati yang penuh dengan dakwah, fikrah yang sudah memahami betul arti penting peran seorang dai dan daiyah. Dia hanya berucap kepada suaminya Ibrahim alaihissalam untuk mengkonfirmasi saja, menegaskan rencananya akan meninggalkan dirinya dan anaknya di tempat yang tandus itu. Dengan mengatakan kepada Ibrahim suaminya, Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim suamiku, apakah ini karena Allah yang memerintahkan engkau? Apakah Allah yang memang menyuruh engkau untuk meninggalkan kami di tempat ini? Qala na'am. Nabi Ibrahim menjawab singkat, ya. Dan ternyata bagaimana kita lihat kecerdasan spiritual, kematangan mental Hajar alaihissalam ini, ketika sudah disebutkan Allah yang menyuruh, Allah yang memerintah, Hajar alaihissalam cuma menjawab singkat, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Jadi ini merupakan sebuah dialog keluarga yang penuh dengan nilai-nilai dakwah, tarbiyah, sehingga langsung ketemu chemistry-nya. Langsung kita bisa mendapatkan apa yang menjadi wihdatus syuur, kesatuan cita rasa, wihdatul khutwah, kesatuan langkah, wihdatul fikrah, satuan pemahaman, pemikirannya tentang dakwah dan tarbiyah ini sampai pada wihdatul ghoyah, kesatuan tujuan Allahu ghoyatuna
Allah hanyalah tujuan kita. Begitulah keluarga Nabi Ibrahim dan Hajar alaihi wassalam memberikan teladanan pada kita tentang peran kedua orang tua itu penting karena dia menjadi hulu yang akan mengalirkan nilai-nilai tarbawi kepada keluarganya. Dan tragisnya juga digambarkan ketika Nabi Ibrahim harus mundur perlahan meninggalkan keluarganya di tempat yang sunyi, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 27. Nabi Ibrahim berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'in inda baitikal muharram. Ya Rabb kami, sungguhnya aku telah meninggalkan keluargaku di satu lembah yang tidak ada tanaman. Tetapi yang membuat Ibrahim tenang adalah karena disitulah cikal bakal akan didirikan rumah Allah. Inda baitikal muharram. Tapi ada di sisi rumahmu yang dihormati. Baitullahil haram. Itulah saksi bisu di mana tempat itu dulu Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail alaihi wassalam. Ya, makanya kalau disebut dalam ayat Al-Quran itu biwadin, itu memberikan sebuah gambaran yang betul-betul secara historis, secara lokasi peristiwa, situs sejarahnya juga nggak bisa dipungkiri. Karena kalau kita umrah atau haji masuk Masjidil Haram, kita masuk ke dalam, kemudian selalu arah jalan itu terus menurun ke bawah. Naik eskalator, melewati anak tangga, sampai kita di Matof, di pelataran Tawaf, maka itu sebetulnya merupakan titik rendah atau ceruk. Ya, sehingga Al-Quran menyebutnya biwadin, di satu lembah. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, seperti itulah kita lihat satu potret keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kemudian bisa membesarkan Ismail alaihissalam juga menjadi seorang nabi dan rasul? Karena peran Ibrahim dan Hajar sebagai kedua orang tuanya sangat besar dalam tumbuh kembang pribadi putranya Ismail alaihissalam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.